Pak Sandi, kalau kita lihat simulasi berbagai lembaga survei yang kredibel ya Pak Sandi ya, itu semuanya menempatkan duet Ganjar Sandi ini kalau tidak di nomor 1 versus misalkan Prabowo Erik nomor 2. Jadi sangat kompetitif selisihnya ya. Ini artinya kalau Ganjar Sandi peluangnya lebih tinggi untuk menang Pilpres dibanding Ganjar yang lain. Terutama berkaitan dengan manfaat saat kita tawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia kenapa harus memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Tapi masih optimistis terpilih sebagai calon wakil presiden? Saya ini kalau urat pesimisnya sudah putus lama sekali, udah putus lama. Termasuk kalau terpilih sebagai cawapresnya Pak Ganjar, optimis menang Pak? Hai sobat, semoga Anda semua sehat, bahagia, dan sukses. Selamat datang di Markipot. Kali ini saya mau ngobrol dengan salah satu bakal calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo. Bakal calon ini memiliki elektabilitas paling tinggi, sehingga disebut-sebut punya peluang paling kuat untuk menjadi calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo. Mari kita temui Pak Sandiaga Uno. Pak Sandi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bung Klau. Ketemu lagi setelah tahun 2019 Pak Sandi. Ya, ini jangan sampai kita ketemu 5 tahun sekali saja ini. Dan senang sekali ternyata Bung Klau sudah bertransformasi. Ya. Dulu dari traditional TV, mainstream ya, sekarang ke alternatif media dengan saya suka sekali podcastnya judulnya Markipot. Mari kita podcast. Mari kita podcast. Pak Sandi, ini saya kemarin nonton Pak Sandi ada di satu acara bersama Ibu Mega. Ini secara kebetulan hadir atau gimana nih Pak Sandi? Jadi Bu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengundang kami dan jajaran kementerian lembaga, pimpinan dari dinas pendidikan di seluruh Indonesia untuk menghadiri peluncuran buku teks utama dari Pancasila, dan beliau yang mengundang langsung karena beliau akan memberikan pidato sepanjang 2 jam, 2 kali 60 menit. Dan menurut saya ini kesempatan yang sangat penting buat kita mendengar langsung dari putri proklamator kita. Jadi kalau di pondok pesantren itu seperti mendapat ijazah atau sanad. Karena biasanya kan kalau hadis atau pelajaran itu diturunkan dari ulama-ulama ke para santri-santrinya. Dari mendengar langsung sumbernya dan referensi ilmu pengetahuannya. Nah, kemarin ini kita mendapat langsung dari beliau, dan menurut saya ini kesempatan emas dan jarang terjadi. Jadi saya mendengar langsung penyampaian dari beliau mengenai pokok-pokok pemikiran dari 5 sila Pancasila dan bagaimana itu diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu bukan tidak sengaja, tapi memang saya sengaja hadir karena memang diundang langsung oleh beliau. Setelah itu sempat ngobrol 4 mata sama Ibu Mega? Enggak sempat. Jadi beliau dikerubungin langsung setelah acara, dan saya memohon pamit karena kebetulan sudah ada tugas juga. Itu acara mulai dari pukul 12 sampai hampir pukul 5 gitu. Jadi total 5 jam. Kebetulan saya ada
tugas selanjutnya. Jadi saya memohon pamit kepada beliau, dan di dalam pidatonya diselipkan tentang satu observasi beliau bahwa dari kementerian yang diundang tidak semua menteri yang hadir, dan salah satunya adalah saya yang hadir sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan dia menambahkan, tapi jangan karena sebetulnya Pak Sandi ini dari P3 yang sekarang mau diambil-ambil oleh, saya ngikutin loh katanya gitu. Jadi itu yang membuat teman-teman lain, para peserta sempat tertawa karena penyampaian beliau itu seperti berkelakar gitu. Jadi itu ya, saya dengar setelah 5 nama bakal cawapres Pak Ganjar diumumkan oleh Ibu Puan, saya dengar Pak Sandi ini sudah masuk dalam 2 besar nih. Saya justru belum dengar kebetulan. Informasi Markipot ini dari mana? saya justru belum dengar karena memang wewenang dan apa yang menjadi pembagian tugas di P3 itu, bahwa mengenai konstelasi dari penentuan capres-cawapres maupun kerjasama partai politik itu diemban oleh PLT Ketua Umum Bapak Haji Muhammad Mardiono. Dan saya fokus kepada tugas saya di Bapilu Nasional untuk memenangkan Pilpres, Pileg, dan Pilkada buat P3. Setelah pengumuman 5 nama itu, apakah Pak Sandi pernah diajak bicara 4 mata oleh Ibu Mega? Belum pernah sampai saat ini, dan memang itu bukan wewenang saya. Jadi menurut saya Ketua Umum PDI Perjuangan juga sudah akan membicarakan tentunya dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang sudah tergabung pada kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Tapi dengan Pak Jokowi, saya dengar kelihatannya cukup intens ya Pak Sandi ketemu ya? Ya, sebagai pembantu presiden ya saya sering dipanggil. Terakhir saya diminta untuk bertugas sebagai Menteri SDM ad interim dan banyak berdiskusi terutama mengenai polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi di sela-sela pembicaraan teknis, kadang-kadang juga saya memberikan update situasi terkini tentang tugas saya, dan beliau memberikan pandangan, dan itu selalu saya jadikan sebuah pedoman. Tentang konstelasi Pilpres sempat dibicarakan juga dengan Pak Jokowi. Ya, saya update. Beliau memberikan masukan. Beliau selalu memberikan pandangan dan beliau selalu memberikan suatu mungkin bimbingan karena beliau sangat berpengalaman, dan sebagai atasan saya langsung tentunya beliau menginginkan agar yang terbaik bagi NKRI. Dia selalu bilang ini percakapan kita semuanya kita landasi bahwa kita ingin berbuat yang terbaik bagi NKRI. Tidak ada kepentingan vested interest pribadi ataupun apapun. Yang terpenting adalah kepentingan yang terbaik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sob, ada pandangan di luar bahwa dari 5 nama ini preferensi Pak Jokowi itu ke Pak Sandi. Oh gitu? Pandangan di luar ya. Saya tidak menangkap itu dalam percakapan kita. Beliau selalu menyebutkan keinginan mengenai keberlanjutan pembangunan dan fokus di bidang ekonomi yang kebetulan memang saya tawarkan sebagai suatu gagasan. Jadi baru-baru ini saya menulis secara panjang lebar pemikiran saya tentang bagaimana pembangunan Indonesia ke depan yang saya harapkan bisa dipercepat, diakselerasi dengan fokus kepada 2 pilar utama, yaitu penciptaan lapangan kerja sehingga kerja mudah, juga menjaga kestabilan harga-harga bahan pokok dan biaya hidup atau ongkos hidup. Saya menyebutnya harga murah. Dan saya fokus juga agar P3 ini mendekat dan berpihak kepada anak muda, pemberdayaan UMKM dan kaum
ibu-ibu, emak-emak. Ini cocok yang menjadi nih, fokus saya. cocok nih Pak Sandi, karena ini ada survei terbaru dari Kompas, baru dilansir kemarin. Itu persepsi publik terhadap Pak Ganjar itu dianggap paling cakap untuk memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau gabung sama Pak Sandi ini klop nih kalau mendengar pemaparan Pak Sandi tadi. Dua-dua kuat di ekonomi nih. Iya, itu yang menurut saya bisa saya tawarkan dalam sebuah gagasan dan perjuangan serta pengabdian, karena kita melihat waktu untuk mencapai Indonesia maju yang hanya tinggal 20-25 tahun lalu, 25 tahun ke depan ini, bonus demografi yang kita miliki ini hanya sekitar 15-20 tahun. Tidak punya banyak waktu kita. Jadi harus kita percepat pembangunan kita dengan kekuatan dari inovasi, kolaborasi, dan adaptasi kita sebagai bangsa. Dan kesejahteraan masyarakat ini kan adalah tujuan kita mendirikan bangsa Indonesia. Jadi bapak-bapak pendiri bangsa kita sudah mencantumkan bahwa menghadirkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur ini adalah salah satu tujuan kita dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi sekarang setelah dikupas, ada 3 isu utama selalu yang menjadi pemikiran masyarakat, yaitu isu ekonomi, 2 teratas yaitu lapangan kerja dan harga-harga yang terjangkau. Yang ketiga ini adalah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Pak Sandi setelah bertemu khusus dengan Pak Ganjar di Arab Saudi, setelah itu ada pertemuan lagi nggak? Chemistry-nya cocok nggak? Saya justru di Saudi itu tidak terencana pertemuannya. Terjadi begitu saja. Saya sampai di bandara, beliau sudah ada di bandara. Kebetulan kita pesawatnya sama, dan kita sempat transit di Dubai, sempat ngobrol panjang selama transit, dan sebelum kita berpisah, kita sempat menitipkan pesan dan salam karena kita sekarang masuk ke dalam tahap berikutnya daripada kerjasama politik. Kita harus mampu untuk memenangkan beliau sebagai calon presiden yang kita usung. Jadi saya bilang, Mas Ganjar, saya ini sekarang kerja untuk menangkan jenengan. Saya ingin menyesuaikan langkah kita agar kerja kita terintegrasi dengan baik, dengan pola-pola kampanye yang sehat, yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama berkaitan dengan manfaat saat kita tawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, kenapa harus memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Pak Sandi, kalau kita lihat simulasi berbagai lembaga survei yang kredibel ya Pak Sandi ya, itu semuanya menempatkan duet Ganjar Sandi ini kalau tidak di nomor 1 versus misalkan Prabowo Erik nomor 2. Jadi sangat kompetitif selisihnya ya. Ini artinya kalau Ganjar Sandi peluangnya lebih tinggi untuk menang Pilpres dibanding Ganjar yang lain. Gimana Pak Sandi melihat ini? Di Markipot ini kita kan nggak boleh terlalu serius ya. Iya, sampai data-data itu semua data-data yang perlu kita apresiasi karena ini adalah bentuk dari sebuah produk science, produk ilmu pengetahuan, dan juga sudah memasukkan variabel-variabel yang mereka dapatkan dari proses jajak pendapat. Metodologi dari survei ini beragam dan semakin hari semakin tajam. Hasilnya kita tentunya apresiasi dan menjadi bekal untuk kita menyesuaikan narasi dan program
serta target dari demografi yang harus kita sasar. Namun kita jangan terlena dari hanya survei-survei tersebut, karena menurut saya pimpinan partai politik akan melihat juga faktor-faktor lain selain daripada angka elektoral yang dihasilkan dan direkam serta diuji oleh survei-survei tersebut. Misalnya, menurut saya, bagaimana keterwakilan. Bahwa Indonesia ini kan luas dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana pihak-pihak anak-anak muda terwakili, ibu-ibu, emak-emak juga merasa diperjuangkan aspirasinya. Bagaimana para UMKM yang 64 juta itu diberdayakan. Generasi milenial dan generasi Z ini, Bung Klau, ini kan sudah hampir 60% dari total pemilih kita di 2024 yang diperkirakan 204 juta. Berarti ini sangat penting kita bedah lagi, karena nanti saat ditentukan dan saat kampanye ini berbeda dari 2019. Kita akan berkampanye sangat singkat, 70 hari. Berbeda dengan pola kampanye sebelumnya yang sangat panjang, 8,5 bulan. Disinilah juga perlu diperhitungkan tingkat pengenalan, tingkat kedisukaan, serta tingkat penyebaran dari calon presiden dan calon wakil presiden itu boleh dikatakan 80 dapil, 38 lebih provinsi, serta 514 kabupaten kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi faktor-faktor itu yang menjadikan P3 percaya bahwa ini nilai lebih dari seorang Sandiaga Uno sehingga bisa menjadi calon wakil presidennya Ganjar. Gini, P3 ini, Bung Klau, ini partai ke-9 dari 9 partai yang ada di parlemen di Senayan. Berarti partai hanya terwakili 19 kursi. 2019 yang lalu hanya 6 juta suara. Kita ini harus berjuang, karena kalau tidak kita akan tersingkir. Kita harus berjuang, not only we have to survive, tapi kita harus revive. Dan at the end we need to thrive. Jadi kita harus berjuang untuk bertahan, tapi kita harus berjuang juga untuk kita bangkit dan akhirnya bisa yang saya sebut sebagai P3 thrive, di mana P3 bisa bukan hanya bertahan dan bangkit, tapi bisa mencapai target 11 juta total suara yang ditargetkan P3 di 2024 dan 40-50 kursi di DPR RI. Ini suatu PR yang sangat besar. Oleh karena itu Rapimnas P3 setelah melihat dan mengkaji semua strategi pasca kerjasama politik dengan PDIP, memberikan beberapa amanat. Salah satunya adalah kita harus memastikan bahwa kerjasama politik dengan PDI Perjuangan itu tentunya bisa diterima oleh rakyat. Dan itu diperjuangkan dalam manifestasi kita mencalonkan bacawa pres dari P3. Setelah itu saya juga ditunjuk melalui proses Rapimnas sebagai Ketua Bapilu Nasional. Jadi ini kan bagaimana proses melakukan rebranding dari P3 agar bisa mencapai target-target tersebut dengan mengajak anggota masyarakat yang 2019 dan sampai sekarang masih tergabung di dalam relawan-relawan yang memberikan dukungan kepada saya untuk bisa memberikan dukungan kepada P3. Soalnya agak kritis nih Pak, kalau kita lihat survei terakhir itu P3 2,7 nih, berpotensi tidak lolos nih. Ini gimana? Tepat sekali. Jadi oleh karena itu kita harus betul-betul hati-hati memperjuangkan apa yang menjadi amanat Rapimnas. Karena saya kan mengambil keputusan ini meninggalkan partai yang sudah sangat besar waktu itu.
Dan setelah saya berkonsultasi dengan para kiai, para ulama, juga dengan para pimpinan, saya diharapkan memberikan manfaat agar P3 ini bisa bertahan. Dan P3 sekarang posisinya boleh dikatakan di ujung tanduk, karena kita harus memastikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan ini harus fokus kepada bidang ekonomi yang telah menjadi top of mind dari masyarakat yang akan memilih di 2024. Jadi oleh karena itu manifestasi daripada Rapimnas itu harus kita perjuangkan. Dan apapun nanti hasilnya, saya meyakini bahwa para pimpinan partai politik ini telah mempertimbangkan semua untuk menghasilkan yang terbaik bagi NKRI. Ini menurut saya P3 harus kuat, karena kalau lihat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu kan makin kuat tuh setelah masuknya Golkar dan PAN. Ini gimana strateginya ke depan? Persis. Dan tentunya kami harus mengkalibrasi ulang strategi kita, karena sekarang kita harus pastikan bahwa keberadaan P3 dalam kerjasama politik dengan PDI Perjuangan itu memberikan manfaat bagi kemenangan PDI Perjuangan dan presiden yang diusung, kemenangan koalisi yang digabungkan dalam kerjasama politik PDI Perjuangan. Sekarang ada beberapa partai yang sudah bergabung di situ, dan partai parlemen satu-satunya yang menjadi perwakilan di koalisi yang bersama PDI Perjuangan itu adalah P3. Jadi bagaimana caranya sekarang kita memastikan Pak Ganjar yang sekarang masih ada sedikit waktu sampai nanti pemilihan itu lebih dikenal, lebih disukai, lebih dipilih oleh masyarakat kita. Dan saya sangat yakin, hakul yakin, optimis dengan kerja bersama kita, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan yang terpenting juga kerja ikhlas, kita bisa memenangkan hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Sudah ada pertemuan PDIP dengan P3 setelah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya makin kuat? Pertemuan di level Bapilu Nasional belum ada, tapi saya sudah melakukan pertemuan terpisah dengan misalnya Perindo, saya sudah ada pembicaraan dengan Hanura, dan saya mendapat kabar bahwa dalam waktu singkat akan ada pertemuan juga di level Bapilu bersama PDI Perjuangan. Pak Sandi, ini kalau lihat dari elektabilitas ini kan paling tinggi ya, paling kompetitif ya, tapi juga ada wacana ada figur baru yang mau di-endorse itu seperti Ibu Yeni Wahid. Nah, itu bagaimana posisi P3 khususnya Pak Sandi melihat kemungkinan ini? Ya, kita tentunya melihat kepentingan terbaik bagi kerjasama politik yang akan fokus kepada apa yang diinginkan masyarakat. Sosok-sosok yang disebut itu sosok baik semua, putra-putri terbaik bangsa. Dan tentunya kami menyerahkan kepada pimpinan partai politik dalam mempertimbangkan dan akhirnya mengambil keputusan. Karena buat saya ini kan pernah menjadi calon wakil presiden di 2019. Saya mengerti sekali dinamika dan terkadang itu sampai di last minute penghujung baru diputuskan, karena tentunya pertimbangan-pertimbangan terakhir itu harus terus dilakukan, dan bagaimana komposisi calon presiden, calon wakil presiden ini chemistry-nya dapat, narasinya tepat, dan bisa bergerak cepat. Itu yang menurut saya 3 yang diperlukan. Narasinya dapat, chemistry-nya tepat, dan langkahnya cepat. Jadi Sandiaga Uno calon wakil presiden Ganjar bukan harga mati ya kayak? Bukan. Saya melihat di politik dan ini kemarin ini banyak dikupas oleh teman-teman di media dan lain sebagainya, pernyataan-pernyataan, dan saya melihat bahwa pernyataan-pernyataan yang kemungkinan bisa memprovokasi hubungan yang sekarang terjalin dengan sangat mesra ini harus kita hindarkan. Jadi saya bilang bahwa kita berjuang, dan ini adalah amanah Rapimnas untuk pertimbangan politik. Jangan kita mulai bicara jika gitu loh. Karena kalau kita bicara jika, ini kan kayak mungkin nanti ada kesannya, wah
mutung nih atau mengancam dan lain sebagainya. Saya ingin hindari narasi negatif dan pesimis. Saya ingin fokus kepada hal-hal yang positif dan membangun optimisme, terutama kita sebagai P3 yang partai dengan posisi yang nomor 9 dari 9 partai yang ada di Senayan. Ini yang harus kita pastikan kader-kader kita di daerah itu membaca semua narasi berita yang positif yang memberikan semangat mereka. Karena mereka ini berjuang nih. Ada yang berjuang di level kabupaten kota, ada yang berjuang di level provinsi, ada yang berjuang di level DPR RI. Nah ini kita harus berikan semangat mereka. Dan salah satu yang mereka inginkan adalah bagaimana kader P3 ini juga terwakili di dalam kontestasi Capres dan Cawapres. Ini yang mereka inginkan dan selalu mereka sampaikan kepada kami, dan kami sudah sampaikan kepada pimpinan partai politik, Pak Muhammad Mardiono, dan beliau sangat paham, dan ini yang akan terus kita perjuangkan. Tapi masih optimistis terpilih sebagai calon wakil presiden? Saya ini kalau urat pesimis ini sudah putus lama sekali, udah putus lama. Saya ini kalau ngelihat gelas ini nih, botol ini nih, botol Wonderful Indonesia ini, saya selalu melihatnya ini setengah penuh, bukan setengah kosong gitu. Jadi pola pikir saya memang pola pikir optimistis ya, entrepreneurial. Saya optimis. Karir politik saya yang belum terlalu lama ini saya dedikasikan untuk membangun semangat optimisme di kalangan anak-anak muda, di kalangan mak-mak, untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Termasuk kalau terpilih sebagai cawapresnya Pak Ganjar, optimis menang, Pak? Saya tidak ingin tampil terlalu jumawa, tapi jika diberikan kesempatan, jika diberikan satu peluang, saya meyakini bahwa hasil yang akan dicapai adalah hasil yang optimal. Oke. Pak Sandi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga terima kasih, Bung Klau. Sukses selalu. Terima kasih. Ya. Sobat, terima kasih. Sampai jumpa.